Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak di rumah. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan malam Selasa 6 Oktober 2020. Sebelum kita beristirahat malam ini, kita akan berjumpa dan dijumpai oleh Tuhan melalui firman-Nya yang akan kita baca dari kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 37. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami ingin membaca firman-Mu yang menerangi hidup kami di tengah kegelapan malam ini. Supaya ketika kami tidur, kami diperkenankan bangun pada esok hari untuk menyambut mentari pagi yang menyinari kami lagi. Bersabdalah, ya Roh Kudus, kami anak-anak-Mu mendengar. Amin. Demikian firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 37. Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini, walaupun mereka tidak merampok kuil dewi kita dan tidak menghujat namanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak di rumah yang diberkati Tuhan Yesus. Sejak awal Rasul Paulus ingin menjaring dan memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi di Efesus. Sebab orang Yahudi tidak percaya bahwa Mesias sudah datang dan mewujud dalam diri Yesus Kristus. Rasul Paulus mengajarkan jalan Tuhan atau jalan keselamatan kepada para pendengarnya. Karena orang Yahudi mengumpat atau menghina jalan Tuhan dan tidak percaya kepada Yesus, maka berita Injil terbuka untuk segala orang yang mendengarnya. Efek dari pengajaran Rasul Paulus yang tangguh dan bersemangat, maka banyak orang yang menjadi percaya dan mereka dibaptis dalam nama Yesus. Di dalam namanya ada kuasa dan kekuatan yang luar biasa, sehingga terjadi mujizat-mujizat, kesembuhan, dan roh-roh jahat keluar dari dalam diri orang yang sakit itu. Akibatnya, banyak orang yang meninggalkan ritus-ritus atau upacara agama kafir, seperti menyembah patung-patung buatan tangan manusia
dan mengikut Yesus, yang di dalam namanya ada kuasa. Demetrius, seorang pembuat dan penjual patung Artemis atau Dewi Diana di Efesus, menyebar keributan sehingga seluruh kota menjadi kacau. Huru-hara terjadi di gedung kesenian dan orang-orang berteriak-teriak. Suasana ketika itu sungguh-sungguh kacau balau. Dalam situasi ini, orang-orang Yahudi yang terancam keberadaannya tidak ingin dihubung-hubungkan dengan Paulus atau agama Kristen yang masih baru itu. Mereka ingin mencari aman atau selamat sendiri. Pangkal persoalan adalah masalah ekonomi, karena orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus tidak lagi memuja Dewi Diana dan mengikuti pesta kecemaran mereka. Patung-patung Artemis yang dijual oleh para pedagang Demetrius tidak laku lagi. Mereka mengalami kerugian yang besar. Agama mereka telah diganti dengan agama baru. Tidak lagi melakukan ritual kekafiran, tetapi berubah dengan beriman kepada Yesus, sebab mereka telah menerima janji keselamatan. Rasul Paulus awalnya bermaksud datang ke tempat keributan untuk membangun pemahaman atau pengertian, tetapi tidak diizinkan oleh murid-muridnya dan para pembesar kota karena sangat mengancam keselamatan jiwanya. Dengan hikmat Tuhan dan sikap yang bijak, Rasul Paulus tidak mendatangi tempat keributan itu. Ia lebih memilih berdiam diri, tidak mencampuri kepercayaan agama kafir. Ia tidak mengatakan apa-apa yang menentang berhala-berhala atau patung-patung mereka. Ini adalah suatu pokok yang penting dalam bersaksi tentang kebenaran iman kita. Dalam kita bersaksi tentang Kristus, kita tidak perlu menjelek-jelekan orang lain atau kepercayaan lain.
Dalam kondisi di mana berita hoax atau berita bohong sedang merebak di mana-mana saat ini, situasi dan kondisinya sensitif sekali. Kita tidak tahu siapa kawan dan lawan. Kita diingatkan, jangan sampai kita terpancing, tidak berhikmat dalam berbicara, dan mudah diadu domba. Selanjutnya, kita tidak menghina apa yang dipercayai orang lain, karena itu adalah sesuatu yang tidak pantas atau tidak selayaknya dilakukan. Tetapi kita tetap memberitakan Yesus dan menunjukkan kesaksian hidup yang positif di tengah masyarakat. Tunjukkanlah integritas kita supaya mereka melihat kedirian kita sebagai orang-orang di satu sisi menghormati dan menghargai mereka, tetapi di sisi lain kita tetap berkomitmen tentang jati diri dan kesaksian hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tunjukkanlah bahwa di dalam kehadiran kita, di situ kita membawa damai dan sukacita bagi sesama kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, berkatilah firman-Mu pada malam hari ini, supaya kami makin berhikmat dan bersikap bijak dalam menanggapi apa yang terjadi dalam dunia ini, yang cenderung penuh dengan kepura-puraan dan kepalsuan. Janganlah membawa kami ke dalamnya. Kami terus bersaksi tentang kehadiran kami selaku anak-anak Tuhan yang membawa kedamaian dan menghindari perseteruan di antara sesama kami. Semua anggota keluarga yang berdoa dan bersekutu malam ini, kiranya Tuhan jagai dan memberkati mereka dalam istirahat atau tidurnya, agar mereka menikmati dekapan kasih sayang Tuhan. Kami berdoa agar pada masa pandemi ini, tubuh kami tetap sehat dan kuat. Buatlah diri kami selalu bersyukur dan bergembira, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk menangkal virus corona, sehingga setiap orang yang kuat antibodinya tidak mudah terpapar oleh virus yang menakutkan ini.
semua orang yang sakit dan sedang dirawat di rumah sakit atau di rumah masing-masing. Mereka yang menjalani bedah operasi. Bagi Ibu Betty Lewakabesi. Bagi anak Matthew, cucu dari Bapak Ibu John Lohana Pesi. Kiranya kuasa Yesus Kristus dinyatakan bagi segenap dokter dan perawat, sehingga perkara-perkara yang heran dan luar biasa terjadi atas mereka. Pemulihan dan kesembuhan yang total Tuhan anugerahkan bagi mereka yang menderita sakit dan sedang dirawat pada saat ini. Sebagai persekutuan jemaat, kami berdoa untuk keluarga James Tangkudung, keluarga Herianto Surya, keluarga Alif Krisno, keluarga Roy Albert Sihaan, keluarga Rudi Sehagil, keluarga Dennis Eman, keluarga Basar Manulang, keluarga Janes Sirait, keluarga Indrajit N, keluarga Martin Sibala, dan keluarga Vini Sunaria, beserta semua orang yang Tuhan kasihi dalam Jemaat Sebaot Bogor ini, dalam sukacita dan pergumulan hidup mereka masing-masing. Kami berdoa untuk persiapan warga Sidi Jemaat di dalam menyambut dan merayakan peringatan sakramen perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu yang akan datang. Kami mohon kepadamu ya Yesus Kristus, layakkanlah kami untuk menerima janji keselamatanmu lewat sakramen perjamuan kudus tersebut. Dengarkanlah doa kami, kabulkanlah ya Kristus, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Amin. Akhirnya, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, teriring salam sehat, salam bugar, dan salam damai. Immanuel, Tuhan beserta kita.